Biasanya yang presiden sebelumnya, kalau hukum itu pasti selalu di belakang dari inovasi, khususnya teknologi. Gitu Biasanya ya, Mas? teknologi itu selalu maju duluan gitu kan. Nah kalau kita lihat di kasus-kasus sebelumnya, bukan kasus, maksudnya presiden-presiden sebelumnya, contoh seperti Baik, Mbak Anies maupun Mas Arka sama-sama menjawab. Kalau ditanya tentang sebenarnya di Indonesia atau masyarakat di Indonesia tuh sebenarnya udah siap belum sih menghadapi dengan teknologi baru yang sangat cepat seperti kecerdasan buatan ini? Mbak Anies dulu deh. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kalau dari sisi individu ya, mengintrospeksi diri kita, apa kita sudah tahu apa itu AI. Nah, kalau kita sudah tahu apa itu AI, kita akan dengan otomatis sendiri kita berinteraksi dengan AI dalam bentuk apapun, itu akan bisa mengoptimalkan AI tersebut tanpa merasa ini AI harus kita hindari, nanti takut kita ketergantungan dan sebagainya. Thank you Mas Arka dan juga Mbak Anies. Tapi sebelum kita tutup, aku ingin minta dulu closing statement tentang isu kita hari ini yang kita bahas seharian. Ini tapi harus menginspirasi ya, sesuai nama programnya nih, ngobrol inspirasi. Ada dari Mbak Anies dulu. Harus ngopi dulu kita. saya ngopi dulu deh. Ngopi dulu boleh. Nah, gimana Mbak? Halo Sobat Emo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat. Kita ketemu kembali dalam Bincang Santai Ngopi, ngobrol inspirasi bersama saya Dea Jihad. Dan episode kali ini Ngopi berkolaborasi dengan AMSI dan juga Koalisi Damai, di mana kita akan mengulas tentang peta kebijakan atau roadmap kecerdasan artifisial, atau kita sebenarnya biasa menyebutnya dengan AI, tapi di bahasa Indonesia itu kecerdasan artifisial. Nah, ini juga akan membahas tentang buku putih sebagai panduan strategis nasional. Nah, kali ini saya sedang berada di Tengku Coffee Tebet yang suasananya nyaman banget dan juga menyenangkan tentunya, ditemani kopi-kopi yang enak, lezat. Bersama tentunya dua narasumber istimewa saya. Kali ini ada Mas Arka Diratara, CEO Hukum Online yang juga merupakan anggota AMSI. Tentu saja, halo Mas. Halo, selamat pagi. Kabarnya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Dan di sampingnya ada juga Mbak Nur Anis Hadiati, Direktur Etika dan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial dari Korika, Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri dalam Kecerdasan Artifisial. Halo Mbak Anis. Selamat pagi. Hari ini sehat juga? Sehat, Alhamdulillah. Sehat semua nih narasumber saya. Kita hari ini mau ngobrol nih ya, seru gitu tentang isu seputar kecerdasan artifisial atau AI itu sendiri. Tapi saya pertama akan ke Mbak Anies dulu yang mungkin bisa menjelaskan kira-kira kondisi terkini dari perkembangan kecerdasan artifisial atau AI itu sendiri di Indonesia seperti apa, khususnya dalam hal riset dan inovasi serta kolaborasi industri nih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Jihan. Jadi kalau bicara tentang riset dan inovasi, mungkin kita perlu menjelaskan dulu ya apa itu riset dan apa itu inovasi. Jadi riset itu merupakan aktivitas di awalnya mengembangkan pengetahuan, lalu dari pengetahuan ini kemudian diimplementasikan untuk menjadi inovasi. Nah, kalau dari sisi kondisi Indonesia, mungkin seperti Tortoise Media itu menyebutkan bahwa kalau risetnya Indonesia itu cukup bagus, Pak. Jadi dari sekian 80 negara, Indonesia nulis sekitar peringkat ke-27. Jadi ini melebih tinggi dari Malaysia yang berada di peringkat 35. Nah, tapi tentu saja kan riset itu masih di hulunya ya. Untuk menjadi sesuatu hal yang bermanfaat kita perlu bicara inovasinya. Nah, dalam indikator tersebut ada indikator development-nya. Jadi ini sudah lebih ke hilir. Nah, sayangnya di Indonesia ini untuk level development-nya itu masih sangat rendah. Kalau tadi Malaysia di level 35, dia development-nya di level 45. Nah, sementara Indonesia di level 71. Oh ya, artinya gimana tuh Mbak berarti? Nah, artinya kalau aktivitas riset di Indonesia mungkin sangat banyak ya. Lihat, karena memang salah satu agenda dari universitas maupun lembaga litbang banyak diharapkan untuk mengeluarkan publikasi di jurnal-jurnal internasional. Jadi akan terlihat bahwa publikasi di Indonesia itu cukup banyak. Bahkan itu kalau dengan Singapura sendiri juga terakhir lebih sama. Tapi kalau kita lihat dari sisi kualitasnya, ini kembali lagi ya, kualitasnya mungkin
sedikit berbeda. Lalu kemudian dari riset ke inovasi itu ada fase-fase seperti adopsi dan sebagainya. Nah ini Indonesia mungkin masih sangat lemah, penerapan di industri seperti itu juga masih sangat lemah. Nah mungkin kalau di Malaysia dia lebih imbang gitu ya, karena infrastruktur ataupun kebijakan-kebijakan yang mendorong ke arah sana lebih kuat. Nah dia seperti itu sih. Oke, baik. Jadi PR-nya nggak di kuantitas lagi, tapi di kualitas ya, Betul. riset itu sendiri ya. Oke. Nah, tapi Mbak Anis, sebenarnya peran apa sih yang dijalankan oleh teman-teman di Korika ini dalam menyusun atau mendorong implementasi roadmap AI itu sendiri kalau di Indonesia? Mungkin ini ceritanya cukup panjang ya. Jadi sejak kalau kita tahu yang namanya roadmap AI kita sudah membuat 2 kali. Jadi yang pertama pada tahun 2019. Jadi ini sebelum Korika ada, dan Korika lahir sebagai setelah aktivitas penyusunan Stranas AI yang pertama, Stranas AI yang pertama. Nah, setelah itu kita coba mendorong untuk menjadi suatu regulasi, namun waktu itu tantangannya cukup berat, sehingga selain dari sisi tantangan internal juga perkembangan AI lumayan besar ya, karena Pesat banget kayaknya ya. 2023 itu kan sudah ada ChatGPT ya. Ah, iya, benar-benar. Nah itu sangat mempengaruhi isu-isu di dunia AI seperti masalah etika yang sebelumnya mungkin lemah di Stranas AI yang versi 1. Nah, lalu kemudian di tahun 2024 karena tahun itu adalah tahun pergantian kabinet, maka kita ya dari tim Kolika kita mengusulkan agar akan dilakukan pembaharuan dari roadmap yang sebelumnya kita susun, sehingga di awal tahun 2025 ya kita mendorong agar Kombiki menyusun roadmap yang baru, Lebih strategis ya. Ya lebih strategis, lebih sesuai dengan kondisi yang terkini, dan harapannya juga ini nantinya bisa menjadi instrumen kebijakan yang lebih real seperti itu. Nah, dari Korika sendiri, karena waktu itu kita sebagai penyusun di Stranas KA yang jilid 1, jadi sekiranya kita itu masih kuat sekali untuk bagaimana mendorong agar Stranas KA atau roadmap ya istilahnya yang kedua ini, roadmap AI ini bisa terwujud. Nah, waktu itu dari Presiden Korika sendiri, Pak Famang juga terlibat sebagai wakil ketua Pokja, dan banyak dari anggota Korika itu juga tergabung dalam Pokja tersebut untuk sama-sama menyusun dan merumuskan strategi dalam roadmap AI. Oke, sudah 2 kali nih berarti ya bikin Betul. Stranas ya. Seberapa signifikan tuh Mbak perbedaannya dari yang pertama kedua? Cukup sih. Melesat banget pasti ya, karena kan perkembangannya benar-benar beyond nih kayaknya. Betul. Kalau signifikannya cukup signifikan, terutama di dalam hal yang sifatnya etika. Kalau waktu itu kan etika kita masih abu-abunya, etika sebetulnya apa sih bentuknya gitu kan, orang sebut masalah etika dan etika sendiri agar bisa benar-benar mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi ekosistem itu harus seperti apa. Nah ini banyak didiskusikan di roadmap yang kedua ini. Dari sisi strukturnya juga beda. Kalau dulu mungkin tidak terlalu jadi hal-hal yang waktu itu menghambat kita coba fasilitasi di roadmap yang kedua ini. Salah satunya terkait dengan pembiayaan. Pembiayaan? Iya, atau pembiayaan untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif dalam roadmap tersebut. Gitu. Ternyata banyak aspek yang dibahas ya. Banyak memang. Lalu yang kedua juga mungkin ini yang perlu diperhatikan juga ya. Jadi kalau dulu kan memang yang pertama itu outputnya adalah yang kita harapkan adanya roadmap ya. Nah yang kedua ini dari diskusi yang berkembang selama penyusunan roadmap ini, nantinya juga akan menghasilkan instrumen kebijakan yang baru, perpres yang lain selain perpres roadmap, yakni perpres tentang etika. Nah ini kayak emang jadi perhatian banget ya. Karena mungkin barangkali sudah ada istilahnya korban barangkali ya dari kecepatan perkembangan. Iya, nanti deh aku ke Mas Arka dulu kalau begitu ya. Dari sudut pandang teman-teman hukum online sendiri menilai roadmap ini dikaitkan dengan kepastian hukum barangkali untuk para entah pengguna, pembuat, apalagi sih sektornya ya kurang lebih itu gimana sih Mas?
Terima kasih Mbak Jihan. Jadi memang pertama-tama dari industri kita sangat mengapresiasi ya pemerintah sudah mengeluarkan eh, istilahnya roadmap terkait kecerdasan artifisial ini. Tentunya ini menandakan bahwa pemerintah hadir gitu ya. Dan tentu memang biasanya yang presiden sebelumnya kalau hukum itu pasti selalu di belakang dari inovasi khususnya teknologi. Gitu Biasanya ya, Mas? teknologi itu selalu maju duluan gitu kan. Nah kalau kita lihat di kasus-kasus sebelumnya, bukan kasus, maksudnya presiden-presiden sebelumnya, contoh seperti fintech, financial technology pada saat berkembang 10 tahun yang lalu gitu ya, itu kan kita masih belum tahu nih bentuknya bakal seperti apa gitu kan ya, sehingga ya memang pemerintah pada saat itu menggunakan pendekatan dalam hal ini OJK, dia menggunakan konsep sandboxing gitu ya. Paling nggak untuk kalian industri yang ingin melakukan startup atau industri di bidang fintech, paling pertama yang penting terdaftar dulu gitu kan ya. Terdaftar, dikumpulin, kemudian setelah berbagai proses iterasi menemukan bentuknya seperti apa sih, kemudian baru berlahan-lahan mulai dibikin peraturannya, sehingga ini jadi sebuah middle ground agar peraturan itu tidak datang tiba-tiba sebelum inovasi itu muncul. Jadi ini sesuatu yang menurut saya cukup baik gitu ya, paling nggak dengan adanya roadmap ini terlihat dari pemerintah sendiri arah pengembangan kecerdasan artifisial untuk di Indonesia itu seperti apa. Jadi bigger picture-nya itu seperti apa. Contoh, kalau kita bandingkan di beberapa negara lain, ada yang memang sudah mengatur dalam aspek, sebenarnya roadmap itu belum mengatur gitu ya, itu hanya desain besarnya seperti apa gitu ya. Tapi ada juga beberapa negara yang sudah mulai lebih advance, mulai menerapkan peraturan atau sudah act gitu istilahnya gitu ya. Contoh kayak di Uni Eropa, mereka punya EU AI Act. Specifically dia identify penerapan teknologi artificial intelligence itu berdasarkan resiko. Ada resiko nomor 1 sampai yang paling bawah. Nomor 1 itu sesuatu yang sifatnya hard no, nggak boleh dilakukan. Contoh misalkan real time biometric processing gitu ya. Jadi misalkan Mbak Jihan lagi jalan, lagi nyetir, naik mobil, kena foto, mukanya ke identify, ketahuan itu Mbak Jihan secara real time gitu ya. Nah itu big no di jurisdiksinya Uni Eropa. Tapi kalau kita lihat dari beberapa negara lain, ada yang completely punya pendekatan yang berbeda. Nah jadi tadi setuju banget ya sama Bu Anis, paling tidak dengan ada roadmap ini kita bisa dapat gambaran sebenarnya stance pemerintah Indonesia terhadap pengembangan AI itu arahnya seperti apa. Nah kalau kita balik ke hukumnya sendiri, pada dasarnya saat ini belum ada undang-undang atau peraturan yang secara rigid mengatur AI, penerapan AI atau sanksi terhadap AI itu seperti apa gitu Belum ada ya. sama sekali berarti, Mas? Belum ada. Jadi kalau dari kementerian mungkin sifatnya lebih ke etika ya. Itu ada surat edaran dari Komdigi seperti dalam pengembangan atau pemanfaatan AI etikanya A, B, C, D, F. Jadi lebih mengatur di aspek etika. Cuman kalau namanya orang hukum gitu ya, coba menarik-narik gitu ya, kira-kira dari sistem hukum yang ada sekarang ada cantolannya apa enggak sih? Ternyata entah ini cukup visioner atau tidak gitu ya, di undang-undang ITE kita, which is itu di tahun 2008, itu ada klausulnya spesifik agen elektronik. Oh, agen Ini bukan elektronik. buat beli pulsa gitu ya Mbak ya, tapi definisinya itu adalah sistem yang bisa melakukan action tertentu secara otomatis atas arahan atau apa dari seseorang. Nah, di situ ada beberapa pengaturan cukup komprehensif aspek di situ. Tapi yang ingin saya tegaskan, kalau menurut pemahaman saya gitu ya dari undang-undang IDE tersebut dan spesifik agen elektronik yang punya tanggung jawab responsibility apabila AI tersebut atau agen elektronik tersebut tidak melakukan kesalahan dan lain-lain, yang tanggung jawab itu adalah pelaksananya. Jadi yang menyelenggarakan sistem elektronik tersebut. Oh, bukan yang memberi instruksi tadi? Ini dua hal yang berkaitan juga sebenarnya, karena di situ ada klausul juga bilang jika itu dilakukan oleh seseorang tapi atas kelalaiannya gitu.
Nah, jadi sebenarnya ada cantolannya nih masuk dari Undang-Undang ITE, dan seperti kita ketahui juga Undang-Undang ITE juga ada peraturan turunannya di mana namanya penyelenggara sistem elektronik gitu ya. Di mana semua yang menyediakan sistem elektronik itu harus didaftarkan oleh Komdigi gitu ya. Jadi contoh kayak Hukum Online, Tempo itu harus mendaftarkan domainnya ke sebagai penyelenggara sistem elektronik. Nah, jadi memang ada kaitannya seperti itu, tapi kalau kita ngomong hukum di Indonesia, peraturan itu spektrum di sebelah kiri, spektrum sebelah kanan tuh bagaimana sih sebenarnya nanti penegak hukum memanfaatkan atau menggunakan hal tersebut gitu. Karena apakah KUHP yang lama atau termasuk KUHP yang baru, pada dasarnya kalau ya penyelenggara sistem elektronik itu ada terjadi perilaku pidana, ya itu sebenarnya bisa juga dilakukan. Cuman balik lagi kita masih belum ada nih presidennya seperti apa gitu ya. Oke, Mungkin yang itu sih, sedang Kak. diupayakan bareng-bareng lah ya, karena untuk melindungi kita semua gitu, oke. Balik lagi soal ini tadi, Mas Arka, resiko hukum dan etika utama yang perlu diantisipasi, termasuk implikasi terhadap ini nih, sebagai rekan-rekan media ya, itu kira-kira gimana? Karena Ya. kan kita ya bersentuhan sama dunia jurnalistik juga Betul, kan. betul. Jadi saya kebetulan juga ikut bagian di Dewan Pers pada saat itu untuk pada saat per-AI-an ini mulai mainstream, banyak dibicarakan, banyak yang mulai menggunakan. Salah satu concern-nya adalah jangan sampai para pelaku media menggunakan AI tanpa mengetahui teknologi tersebut itu apa. Karena kalau tidak memahami teknologinya, tidak tahu resikonya seperti apa. Oke. Jadi mungkin selama ini 10-20 tahun terakhir kita selalu mengenal komputer itu selalu benar gitu ya. Pokoknya kalau masukin kalkulator 2 kali 2 sama dengan 4 Udah gitu ya. percaya. Udah percaya gitu. Percaya aja udah gitu. percaya gitu. Tapi namanya AI itu pada dasarnya adalah statistical model, probabilistic gitu ya. Bahwa at some point dia bisa melakukan kesalahan, tapi itu adalah degree kesalahan yang memang sudah diakui oleh yang pengembangnya, dan itu sayangnya tidak semua pengguna itu aware terhadap hal tersebut. Kalau kita tarik teknologi yang ke belakang yang sekarang cukup heboh ini kan, ini AI, specifically generative AI gitu, dan salah satu penerapannya adalah large language models. Namanya aja adalah model bahasa. Berarti itu adalah AI yang mengerti bahasa. Mengerti bahasa sama mengerti konsep atau sesuatu atau pengetahuan itu completely beda. Ini Iya. bukan model pengetahuan. Dia hanya mengerti SPOK-nya bahasa Indonesia itu seperti apa. Jadi kebetulan aja sistem ini baca jutaan atau miliaran dokumen, dia bisa tahu nih setelah ngomong nama saya spasi kata berikutnya apa, Budi gitu kan. Biasanya orang ngomong nama saya Budi ada apa, jadi dia hanya probabilistik aja. Nah, itu satu. Jadi jangan sampai masyarakat luas khususnya pelaku media nggak paham ini sebenarnya teknologi apa. Jadi memang salah satu yang paling pertama dilakukan oleh Dewan Pers, terus kemudian masuk ke Ariksi, adalah melakukan sosialisasi besar-besaran terkait ini tuh teknologinya apa, resikonya tuh apa. Nah, kemudian begitu dikembalikan ke kode etik, waktu itu pertanyaan salah satu pertanyaannya di meeting, apakah kita membutuhkan kode etik baru untuk mengatur masalah AI ini? Ternyata setelah beberapa diskusi cukup mendalam, sebenarnya kode etik jurnalistik sendiri pun sudah cukup, sudah sesuai gitu. Jadi ini hanya AI ini hanyalah another new teknologi yang mungkin kita nggak tahu 20-30 tahun lagi nanti ada teknologi baru apa. It's just a tools untuk membantu kita bekerja, solving the problem dan lain-lain gitu. Nah, dari situ akhirnya Dewan Pers keluarkan kode etik panduan, jadi isinya panduan untuk para pelaku media atau jurnalistik bagaimana menggunakan AI. Begitu juga AMSI juga kita buat, actually AMSI bikin duluan waktu itu sebelum Dewan Pers dan jadikan guidelines bagaimana penerapan ini di beberapa perusahaan media. Mungkin kalau salah satu contoh konkret kalau yang saya terapkan sendiri di hukum online, saya selalu di awal gitu ya, bukan mempertanyakan apakah kita boleh atau tidak pakai AI. Justru sebaliknya, kenapa nggak pakai AI gitu kan. Jadi memang
ini adalah istilahnya sama aja seperti tadi saya sampaikan, akuntan kenapa masih sekarang pakai Excel atau pakai tools auditing lain, mereka nggak pakai kertas lagi gitu. Ini cara baru kita bekerja, jadi memang harus pindah ke sana. Cuman di internal policy yang saya bikin di perusahaan adalah kalaupun kalian menggunakan AI, semua tanggung jawab itu tetap kembali ke personal. Jadi itu adalah hasil pekerjaan. Mau Anda sebagai jurnalis atau sebagai orang marketing atau apa, monggo silakan pakai AI, tapi balik lagi bagaimana output dari penelitian itu semua tetap tanggung jawabnya tidak terlepaskan dari posisi Anda sebagai pegawai. Iya, Itu iya, mungkin. iya. Oke, baik. Jadi sebenarnya intinya adalah ketika nggak cuma tekan media, tapi masyarakat secara umum kalau menggunakan teknologi baru tuh ya harus memahami dulu itu teknologi apa sebelum digunakan, termasuk memahami resiko yang betul ya. Oke, baik nih. Aku suka kalau Mbak Ani sudah manggut-manggut yuk. Sudah minta ditanya lagi nih. Oke, Mbak Anis, kalau bicara soal peluang kolaborasi nih antara berbagai pihak, kita ada pemerintah, startup, industri besar, terus kemudian institusi pendidikan dan segala macam untuk mempercepat ekosistem AI nasional itu, sekarang kita ada di tahap mana sih? Kalau bicara tentang kolaborasi, potensinya cukup besar ya, Mbak Jihan. Karena kemarin ketika kita dalam proses 2019 AI, itu antusias dari semua pihak itu sangat besar sekali. Anggota yang masuk di sana itu ratusan lah ya. Jadi itu bagi saya luar biasa kepedulian semua pihak. Jadi tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari universitas, terus kemudian apalagi teman-teman dari NGO, itu semangatnya luar biasa untuk sama-sama membuka pintu gitu ya, untuk berdiskusi bareng kira-kira AI ekosistem itu mau dibangun dengan seperti apa gitu. Nah, kalau dalam hal riset dan inovasi, salah satu hal yang menjadi tantangan untuk kolaborasi itu memang belum ada semacam institusi yang kokoh gitu ya, untuk memfasilitasi agar kolaborasi ini tidak hanya bersifat kayak semacam diinisiasi oleh satu tokoh atau satu pihak, tapi bisa sustain gitu. Nah, ini memang di Indonesia itu pelajaran di kita masih sangat lemah gitu. Kalau kita melihat praktek di berbagai negara itu, mereka sudah memiliki atau sudah ada program-program, inisiatif yang memang diciptakan, didesain untuk terjadinya kolaborasi yang produktif dan terarah. Nah, seperti kayak misalkan Technopark gitu. Kalau kita lihat di berbagai negara maju itu memang aktivitasnya real dan dampak dari kolaborasi itu, dampak dari interaksi antar pihak itu muncul teknologi baru dan seterusnya. Nah, kalau di Indonesia ini hal yang seperti itu relatif masih kurang. Hambatan yang ada seperti hanya misalkan hambatan administratif, itu juga kadang-kadang menjadi hambatan ya, seperti mungkin terdengar sepele gitu ya, tapi beberapa hal itu at some point sangat berpengaruh untuk menentukan keberhasilan dari kolaborasi antar pihak. Oke, tetap ada aja ya challenge-nya ya, itu ya. Oke, nah ini sebenarnya aku pengen baik Mbak Anis maupun Mas Arka sama-sama menjawab. Kalau ditanya tentang sebenarnya di Indonesia atau masyarakat di Indonesia tuh sebenarnya udah siap belum sih menghadapi dengan teknologi baru yang sangat cepat seperti kecerdasan buatan ini? Mbak Anis dulu deh. Kalau terkait dengan kesiapan gitu ya tentunya sudah ada yang siap, tapi juga masih banyak yang belum. Karena hal utama yang perlu kita miliki terkait dengan bagaimana kita bisa menggunakan teknologi AI dengan optimal, dengan baik gitu ya. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Arka juga terkait dengan digital literasinya. Jadi kemampuan dari pemahaman dari masing-masing individu untuk mengetahui tentang AI itu apa yang harus saya lakukan dengan AI ini, apa yang kira-kira akan terjadi jika saya menggunakan AI ini, itu juga menurut saya kalau mungkin ya untuk masyarakat umum masih perlu edukasi yang lebih ya. Iya, Yang serius lah ya kayaknya ya. Oke, kalau dari Mas Arka gimana? Pertama-tama sangat potensial sekali. Kenapa? Infrastrukturnya sudah siap gitu ya. Jadi pertama kan untuk menggunakan service AI ini harus ada akses internet.
harus ada device, dan kita tahu betul Indonesia atau netizen Indonesia specifically termasuk yang secara skala jumlah cukup besar gitu ya, which is berarti akses internetnya ada, device-nya ada. Dan kita tahu betul bahwa beberapa penyedia AI, platform AI luar sana gitu ya, bahkan pengguna terbesarnya salah satunya tuh dari Indonesia Oh gitu iya ya. Mas? Betul, betul. Bahkan spesifik penyedia tersebut bahkan bikin paket khusus dengan harga yang lebih murah gitu ya, agar bisa diakses lebih banyak oleh pengguna di Indonesia. Itu menandakan bahwa ya memang market Indonesia secara scale dan jumlah lainnya itu cukup besar, dan tentu secara komersial juga cukup valuable buat mereka. Cantik itu bukan tentang kesempurnaan, bukan pula tentang memenuhi standar. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Cantika.com, milik setiap perempuan. Oke oke, baik Mas Arka. Ini masih ke Mas Arka lagi gitu ya. Kalau bicara tentang, regulasi turunan yang paling mendesak untuk dikembangkan nih Mas, guna memastikan implementasi ini berjalan secara etis, transparan, berbasis HAM juga, dan juga, ini berkaitan sama peran media Mas, dan asosiasi media tentunya seperti AMSI, dalam mendukung dan mengawal kebijakan seperti ini. Gimana tuh Mas? Baik, jadi mungkin salah satu yang paling penting gitu ya, khususnya spesifik terkait media, kita tahu betul dengan adanya platform-platform AI ini mengubah bagaimana cara user khalayak luas mencari informasi. Jadi kalau dulu mungkin, Mbak Jihan nyari informasi akan sesuatu, akan search di search engine, kemudian masuk ke list hasil pencarian, dapat beberapa, artikel, link dari media-media terpercaya gitu ya, klik, mungkin salah satunya Tempo, baca, kemudian obviously di situ ada iklan, ada dan lain-lain, yang itu secara langsung akan menjadi, pendapatan dari media tersebut sehingga bisa sustain, secara berkelanjutan gitu ya. Tapi yang terjadi saat ini sejak Oktober 2024 kita tahu, misalkan contoh ada Google AI Overview, sekarang teman-teman kalau klik sesuatu di search engine, udah nggak perlu ngeklik lagi linknya, langsung dapat jawabannya. Iya. Nah, itu teman-teman bisa bayangkan selama 2 dekade terakhir perusahaan media digital kita membangun bisnis kita itu dari page views, kemudian impresi iklan, kemudian kita dapat monetisasi dari situ, itu semua dalam tanda kutip hilang dalam, waktu yang singkat gitu ya. Jadi bisnis modelnya dalam tanda kutip rusak gitu ya. Nah, di sini mungkin, perlu ada andil dari pemerintah gitu ya, bagaimana agar sustainability untuk, media, untuk jurnalisme dengan, independen dan terpercaya ini bisa sustainable secara bisnis gitu ya. Jadi itu satu mungkin yang sangat-sangat, Mendesak. mendesak sekali, karena kalau kita dalam tanda kutip mempercayakan seluruhnya dari AI platform, itu, bagaimana kita bisa, memastikan independensi itu sendiri. Saya ambil contoh, kalau Mbak Jihan menggunakan Twitter atau X gitu ya,
setiap ada statement atau tweet di Twitter tersebut, biasanya ada orang langsung membalas, nanya ke Grok. Yes. Grok, ini bener nggak? Grok, is this true apa enggak? Nah, secara user perspektif itu mudah sekali. Jadi kita langsung dapat gambaran, ini viral tentang apa sih? Ini konteksnya itu apa sih? Ini informasinya benar apa enggak sih? Dan Grok dengan sangat baik, dengan cepat merespon, memberikan konteks, dengan verifikasi dalam tanda kutip, informasi ini benar atau tidak. Cuman bayangkan, kalau kita sudah sangat rely sekali sama AI system untuk menentukan sebuah informasi itu benar atau tidak, bahaya nggak kira-kira? Bahaya dong, pasti. Yes. Exactly. Nah, sehingga yang paling penting buat ke depan adalah transparansi dari dari bagaimana AI itu bekerja. Karena kita tahu dalam pengembangan AI itu pasti ada datasetnya, data yang digunakan untuk training seperti apa, apakah dia cukup representatif, metodenya seperti apa, sehingga dia bisa menghasilkan model untuk melakukan prediksi tersebut. Jadi, menurut saya, untuk semua yang kebutuhan publik, menurut saya itu perlu juga ada transparansi, dan rasanya ini sejalan dengan di beberapa negara-negara lain, regional lain juga memang mendorong terkait etika dari AI itu sendiri. Jadi, udah beyond dari bukan meregulate bagaimana kita memanfaatkan AI, tapi AI yang seperti apa yang harusnya itu di-push ke masyarakat. Ya, jadi lebih ke pengembangannya dan lain-lain. Jadi menurut saya itu yang lebih penting karena cukup bisa jadi masalah menurut saya gitu ya kalau kita tidak tackle itu segera. Oke, regulasi dan transparansi Ya. tadi ya. Oke. Baik, saya geser dulu kali ini kan Mbak Anis lagi. Mbak Anis bicara soal realistis target Indonesia untuk mengembangkan model atau solusi AI lokal yang bisa bersaing di tingkatan global itu kira-kira di Indonesia gimana, Mbak? Jadi saya coba merefer pada apa yang pernah ditulis oleh World Bank tentang review bagaimana negara-negara di dunia ini menjadi negara yang superpower dalam hal teknologi. Jadi itu ada statnya ternyata Mbak Jihan. Jadi tidak bisa negara yang kapasitasnya untuk menghasilkan teknologi yang frontier, maksud saya tidak bisa suatu negara yang memang saat ini masih sebagai pengguna gitu ya, jump in langsung menjadi negara-negara yang dia advance dalam menghasilkan teknologi-teknologi yang frontier. Yang mungkin perlu diutamakan adalah bagaimana kita bisa mengadopsi teknologi-teknologi AI. Kemampuan dari masyarakat untuk mengadopsi ini perlu ditingkatkan. Nah, ini seharusnya pemerintah kebijakannya ke arah sana, bagaimana meningkatkan kemampuan adopsi dari baik pelaku bisnis ataupun masyarakat. Karena kenapa? Kalau kita memiliki skill untuk mengadopsi gitu ya, nanti lama-lama dari teknologi yang digunakan ini, kita bisa menghasilkan sesuatu hal yang baru, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi kita. Jadi kayak melingkat, berusaha untuk berkembang, namun berpijak pada kemampuan kita yang kita miliki saat ini. Nah, itu menurut saya suatu hal yang lebih realistis untuk mengoptimalkan potensi teknologi AI yang ada saat ini. Tapi kalau misalkan kita terlalu utopis gitu ya, ingin bersaing seperti DeepSeek atau yang lain, itu menurut saya sih ya pasar sebenarnya akan lebih berbicara ya. Nggak perlu lompat dan terlalu terobses dengan negara lain barangkali. Betul. Toh tadi kalau bicara soal pengguna sebenarnya kita Cukup besar banget sih kayaknya. Betul. Oke, baik. Nah, tadi masih menyinggung soal etika AI sendiri Mbak Anis ini, apakah kalau di Indonesia ini bisa menjadi keunggulan kompetitif jika dibandingkan negara lain begitu ya soal pengembangan teknologi? Gimana deh kalau dari Korika? Nah, oke. Kalau menurut saya sih dari apa ya, ini mungkin menyambung pertanyaan yang awal tadi ya, yang sempat agak tekat itu saya bilang gitu kan ya. Jadi dari proses perumusan roadmap AI kemarin, dari hasil diskusi itu kemudian kita akan menerbitkan 2 regulasi ya. Yang pertama tentang workplace, yang kedua tentang perpres etika. Dan menurut saya ketika perpres etika ini bisa diterbitkan, ini merupakan suatu poin yang sangat bagus gitu. Karena jadi tentang perpres etika itu adalah upaya kita untuk yang pertama mendorong agar pelaku sektor istilahnya atau pelaku bisnis itu
berupaya untuk melakukan self assessment Self-assessment. terhadap Oke. teknologi-teknologi atau perangkat-perangkat yang menggunakan komponen AI. Jadi benar-benar di-assess dulu tuh. Memang sih kita tidak berbicara assessmentnya harus langsung perfect dulu. Itu kan kayak menjadi gatekeeping gitu ya. Bagi UMKM juga pasti akan berat. Namun kita coba memberikan dorongan agar mereka bisa terbiasa gitu ya melakukan tadi self assessment. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mendorong atau membuka channel terkait dengan pelaporan ketika ada insiden AI, apapun insidennya. Oke. Nah, ini ketika ini bisa menjadi salah satu instrumen kebijakan di Indonesia, menurut saya ini suatu hal yang sangat bagus sekali karena beberapa negara juga pendekatan ke sini mungkin masih belum ada ya pendekatan seperti kasih minim yang menggunakan pendekatan seperti ini. Bukan suatu regulasi yang sifatnya memaksa kan, karena itu juga voluntary self assessment. Dan juga ketika pemerintah membuka ruang untuk pelaporan insiden, ini kan jadi akan lebih terukur sebenarnya dampak negatif AI itu seperti apa gitu. Oke, untuk tadi membuat regulasi dan segala macam bisa belajar dari data-data Betul. itu gitu ya. Oke. Nah, Mas Arka ini serius tapi ya pertanyaannya. Kalau misalnya ada tadi mereka-mereka yang terdampak negatif atau apa Mbak bahasanya korban barangkali ya. Atau ya dari kasus-kasus tertentu itu emang selama ini bisa melapornya kemana sih? Mas? Dan siapa yang tanggung jawab gitu? Iya. Tadi seperti saya jelaskan di awal ya, memang saat ini payung hukumnya itu ada di Undang-Undang ITE sama turunannya di penyelenggara sistem elektronik. Jadi kalau memang ada permasalahan yang muncul, itu harus dilaporkan lagi ke Komdigi saat ini gitu ya, sebagai pengempu dari penyelenggara sistem elektronik. Karena memang secara undang-undang saat ini apabila ada penggunaan AI atau teknologi agen elektronik untuk masalah, which is itu diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik, yaitu yang bertanggung jawab adalah PSE-nya gitu, penyelenggara sistem elektronik ya. Jadi di situ mungkin bagaimana masyarakat harus melaporkan sih pada dasarnya. Tapi sejauh ini kalau melihat kondisinya apakah sudah cukup banyak ya? Barangkali mereka ini menjadi korban karena memang tadi yang belum memahami secara utuh ini teknologi apa, gimana resikonya atau gitu nggak sih Mas? Betul, karena kalau kita ngomong AI secara terminologi yang umum itu kan luas banget ya Mbak. Dalam hal kayak ChatGPT atau Grok dan lain-lain, itu yang baru 2-3 tahun terakhir ini kan AI conversational tuh baru user bisa berinteraksi secara langsung gitu ya. Tapi kalau kita ngomong AI sebenarnya dari puluhan tahun yang lalu kan sudah ada gitu. Bagaimana kita buka peta, dapat rute yang paling efisien, kemudian kita lakukan pencarian, itu pun AI juga Ya. gitu ya, secara ini dengan bentuk yang machine learning lah, yang lebih simple, regression dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau yang pendekatan sekarang kan memang lebih complicated, butuh dan lain-lain. Jadi memang pemahaman terkait AI itu sendiri sih memang penting sekali untuk didorong agar lebih dipahami sebagian orang, tidak hanya menggunakan itu sebagai buzzwords gitu kan ya. Oke. Nah, dan rasanya kalau memang itu dia sudah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dan ada problem ya di regulator yang menaunginya ya di Komdigi. Di Komdigi ya, oke. Sampai kita tunggu nanti progresnya seperti apa. Mas Arka, tapi kalau ngomongin soal regulasi balik lagi, ini Indonesia itu sudah ada di kategori yang mana nih? Apakah termasuk yang progresif, moderat, atau justru masih cukup jauh untuk mengejar? Ya, paling tidak kita sudah ada strateginya, roadmap-nya gitu ya, dan kita sudah ada di beberapa level yang lebih teknis yang masalah kode etiknya sudah diatur juga. Dan saya dengar di pemerintahan saat ini juga sedang menggodok gitu ya terkait undang-undang itu juga. Sebenarnya juga kita udah ada satu undang-undang juga yang mungkin sedikit berkaitan seperti undang-undang pelindungan data pribadi gitu ya. Karena ya salah satu ingredient atau data yang digunakan untuk trading ya salah satunya kan data pribadi gitu, resikonya kan. Jadi itu sudah ada sudah ada regulasinya. Jadi saya bisa katakan belum bisa dikatakan
progresif, tapi paling enggak kita nggak terbelakang gitu. Oke. Udah. Setuju berarti Mbak Anis ya? Setuju. Jadi buat nambahin sedikit ya, Mas. Jadi memang kalau bicara tentang regulasi AI itu di dunia manapun gitu ya, bahkan di EU ataupun di US itu masih mencari bentuk gitu ya. Bahkan kalau kemarin kebetulan saya ke US itu di sana juga sama, regulasinya juga masih menginduk pada regulasi-regulasi yang intinya tidak spesifik untuk guna dengan AI. Jadi Indonesia juga seperti tadi Mas Atta bilang ya, tidak jauh tertinggal kalau dalam hal regulasi. Tetap layak kita apresiasi ya Mbak ya. Oke. Mbak Anis, bicara roadmap lagi soal tadi ya, AI ini sebenarnya bisa nggak sih manfaatnya tuh dirasakan oleh nggak cuma industri-industri besar tapi juga industri-industri yang kecil kayak UMKM gitu-gitu. Bisa nggak sih Mbak? Sebetulnya sangat bisa. Jadi potensinya justru besar sekali ya. Karena tadi seperti Mas Arta sampaikan juga pengguna AI di Indonesia itu cukup besar. Jaringan internet juga ya meskipun masih ada beberapa daerah yang berekspor gitu, tapi keterjangkauannya itu sudah sangat luas sekali gitu ya. Yang jadi PN sekarang ini terus ya tadi kembali lagi ke persoalan bagaimana kita meningkatkan kapasitas dari UMKM untuk bisa menggunakan AI tersebut. Nah ini juga barangkali kalau kita bicara tentang bagaimana strategi pembangunan gitu ya yang dilakukan oleh beberapa negara, itu memang negara seperti Chile itu negara berperan sangat besar untuk membantu atau meningkatkan kapasitas dari pelaku usaha untuk pemanfaatan teknologinya, untuk mengadopsi teknologi. Nah ini dampaknya akan sangat signifikan gitu ya, karena kan itu real ya. Ya, Sehingga produktivitasnya juga bisa langsung diimplementasikan di pelaku bisnis. Oke. Jadi sebenarnya emang buat siapa aja sih ya Betul, kalau ini memang tanpa buat terkecuali gitu ya, selama memahami tadi cara kerjanya. Oke. Masih Manis memastikan bahwa roadmap AI ini nggak cuma sampai di dokumen kebijakan aja, tapi benar-benar diimplementasikan di kehidupan sehari-hari oleh tadi industri, media, masyarakat secara umum itu gimana Mbak? Oke. Jadi kalau bicara tentang roadmap AI, kalau kita bicara tekstualnya itu memang belum atau bukan suatu hal yang sifatnya sempurna. Tapi sebagaimana kita ketahui, kalau dalam proses penyusunan regulasi itu kan ada proses deliberasi yang cukup masif ya. Ini akan, kalau bagi saya ini suatu hal yang positif untuk membangun kesadaran dari berbagai pihak bahwa ada yang perlu kita lakukan untuk membangun ekosistem AI di Indonesia ini agar berjalan dengan baik. Nah, bagi saya hal itu saja itu merupakan suatu hal yang sudah cukup positif gitu ya, awareness dari berbagai pihak bahwa ada hal yang memang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem AI ini merupakan satu hal yang cukup positif. Nah, tentunya berjalan ke depannya, apalagi ketika kita berbicara tentang AI, itu kan bukan suatu hal yang statis ya. Bayangkan waktu pengalaman kita tahun 2019 membuat Stranas KA, itu beberapa tahun kemudian ketika kita coba implementasikan itu sudah beda lagi. Ini berubah lagi ya. Nah, saya yakin ke depan juga pasti akan seperti itu. Nanti dengan munculnya teknologi baru seperti AGI dan sebagainya. Nah, maka salah satu kunci utamanya adalah memang tadi berdiskusi. Terus saya apresiasi sekali kepada Komdigi gitu ya yang sangat membuka pintu sebesar-besarnya bagi semua pihak untuk menyampaikan aspirasi. Ya tentunya memang manajemennya ya yang perlu ditingkatkan, tapi ini merupakan suatu hal yang sangat positif gitu untuk menentukan, untuk mendorong tentu terutama berbagai pihak dalam membangun ekosistem AI. Oke, baik. Kalau dari hukum online nih kira-kira perannya supaya bisa lebih optimal lagi roadmap ini gimana Mas? Menurut saya kalau kita ngomong di tatanan roadmap kebijakan itu kan levelnya tinggi ya, dalam hal mungkin hanya dimengerti oleh sebagian orang dan lain-lain. Jadi memang menurut saya perlu agar ini bisa di-generalize ke masyarakat luas terkait sebenarnya opportunity itu ada apa aja sih sebenarnya gitu ya. Contoh, kadang-kadang untuk orang yang misalkan sudah terbiasa dengan kerja sehari-harinya, misalkan let's say seorang jurnalis, mereka ketemu sama sumber, mereka rekam, kemudian dia pulang ke kantor atau kemana, dia harus dengerin selama 1 jam, dia ngetik satu-satu jawabannya. Begitu kita ngasih tahu, tahu nggak sih sekarang dengan AI, masukin filenya langsung jadi transkrip. Udah jadi transkrip sampai ada
timernya Timecode-nya. di sini. Kemudian dari transkrip tersebut bisa loh dibikin summary-nya dulu gitu ya. Dari summary-nya itu kemudian bahkan bisa dibikin pilot artikelnya seperti apa. Jadi kadang-kadang AI ini kapabilitas itu sangat besar sekali, tapi pemahaman terhadap mungkin role-role spesifik terhadap, "Oh bisa ya?" Gitu. Nah itu rasanya sesuatu yang menurut saya paling basic banget gitu, kita perlu perlu dorong gitu ya, paling nggak bagaimana agar khalayak luas itu bisa mulai memanfaatkan. Dari mulai memanfaatkan akhirnya mereka jadi punya ide gitu kan, bagaimana caranya ini untuk lebih spesifik nih terhadap kebutuhan saya. Misalkan, oh saya perlu AI yang seperti ini. Nah, barulah muncul itu, nanti di situlah muncul inovasi dan bergerak. Jadi memang awal ya kita sebagai konsumen gitu ya, tapi jangan berhenti di konsumen aja, kita juga harus mulai mengembangkan sendiri. Kalau tadi balik beberapa pertanyaan sebelumnya, sebenarnya justru platform AI itu yang berbondong-bondong pengen mengakses marketnya Indonesia gitu, karena kita punya tadi jumlah orang populasi besar, akses internet udah siap semua, dan itu udah economic scale-nya besar. Jadi kalau pemerintah berkolaborasi sama pelaku usaha, bisa mengembangkan dan researcher, bisa mengembangkan sesuatu produk atau solusi yang memang hyperlokal banget kebutuhan orang Indonesia, rasanya itu bisa jadi pembeda sekali Mbak Jihan, menurut saya. Oke oke oke. Tapi sebelum kita ke closing statement Mas Arka, jadi sebenarnya kalau ditanya tentang, siapa-siapa sih pihak yang paling berpotensi dirugikan kalau pengembangan ini tidak diikuti dengan, asas hukum dan juga etika yang kuat gitu? Balik lagi ya, hukum itu hadir kan agar ada keadilan, tercipta sebuah keadilan. Jadi kalau memang peraturan ini tidak baik, tidak bagus, tidak sesuai, ya berarti keadilannya tidak terjadi gitu kan. Ya berarti yang terdampak ya masyarakat luas gitu kan. Jadi memang dalam hal ini regulator, pemerintah, mereka punya kewajiban gitu ya untuk menganalisa resiko-resiko yang akan datang, memitigasinya melalui regulasi sehingga resiko-resiko itu tidak muncul gitu. Dan rasanya fokus di situ sih buat saya. Oke oke oke, baik. Thank you Mas Arka dan juga Mbak Anis. Tapi sebelum kita tutup, aku ingin minta dulu closing statement tentang isu kita hari ini yang kita bahas seharian. Ini tapi harus menginspirasi ya, sesuai nama programnya nih, ngobrol inspirasi. Ada dari Mbak Anis dulu. Singkat aja closing statement-nya seputar isu AI, Mbak, gimana? Apa ya? Ayo, apa nih? Harus ngopi dulu kita. Saya ngopi dulu deh. Ngopi dulu boleh. Emang, karena mau nggak mau ya, AI ini ya udah di depan mata, yang penting kita bisa menyesuaikan. Nah, gimana Mbak? Kalau menurut saya sih tetap harus optimis ya, bahwa AI ini karena kita tidak punya pilihan lain selain kita menggunakan ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kalau dari sisi individu ya, mengintrospeksi diri kita, apa kita sudah tahu apa itu AI. Nah, kalau ketika kita sudah tahu apa itu AI, kita akan dengan otomatis sendiri kita berinteraksi dengan AI dalam bentuk apapun, itu akan bisa mengoptimalkan AI tersebut tanpa merasa ini AI harus kita hindari, nanti takut kita ketergantungan dan sebagainya. Tapi at some point itu AI merupakan suatu hal yang sangat bisa membantu kita dalam berkarya, meningkatkan produktivitas kita. Oke, let's go. Kita gunakan, kita manfaatkan, tapi harus bijak gitu ya Mbak. Mas Arka? Mungkin AI pada dasarnya adalah teknologi gitu ya. Teknologi ya tadi sudah disampaikan Mbak Ais, itu adalah alat bantu manusia. Jadi ya memang secara prinsipnya akan selalu mendisrupsi bagaimana kita bekerja gitu ya. Contoh, kita tahu betul bahwa ya sekarang dengan AI, ngedraft email gampang banget gitu ya. Kemudian melakukan riset gampang banget. Kemudian ada salah satu rekan saya bilang, "Kak, jangan keseringan pakai draft email pakai AI, nanti bahasa Inggrisnya jadi jelek loh," gitu kan. Karena udah terbiasa nih tinggal Iya. coba kalau dipikir-pikir beberapa teknologi-teknologi sebelumnya, misalkan contoh, dulu pernah ada masanya 10-20 tahun yang lalu, kita itu harus hafal nomor telepon semua orang kan. Nomor telepon rumah, nomor telepon Betul. ibu, dan lain-lain. Kenapa? Karena pada saat itu device-nya itu nggak cukup buat nyimpen nomor telepon yang segitu banyak.
atau bahkan dulu masih pakai telepon biasa gitu kan. Tapi begitu zaman sekarang handphone udah bagus-bagus, memori besar, siapa sih teman-teman di sini masih hafal nomor telepon? Selain nomor HP sendiri. nomor sendiri atau nomor pasangan gitu kan Iya, ya. Kak. Nomor cantik masih ada di iklan gitu. Udah gak ada, udah gak laku. So Jadi old. jadi ada masanya cara-cara kita kerja dan lain-lain itu bisa completely berubah dengan perubahan teknologi. Jadi ini bukan masalah apakah AI itu berbahaya atau tidak. Ini teknologi. Ini akan mengubah banyak hal dan saya rasa akan push ke arah yang jauh lebih baik lagi. Kita bisa lebih produktif, kita bisa lebih efisien dan lain-lain. Jadi cara pandangnya mungkin yang harus diubah, is just another teknologi dan kita sudah terbiasa kok dengan perubahan teknologi. Dan kita nggak bisa menolak ya, karena perubahan zaman akan terus-menerus Terus ada ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Arka Diratara, CEO Hukum Online, dan juga Mbak Nur Anis Hadiati, Direktur Etika dan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial, aku tak salah ngomong lagi, dari Korika atau Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri dalam AI. Nah, thank you banget sekali lagi sudah bergabung di Ngobrol Inspirasi hari ini. Semoga bisa benar-benar memberikan inspirasi kepada Sobat Tempo semuanya tentunya ya. Dan tentu saja Sobat Tempo semua, konten ini dibuat dengan dukungan proyek sosial media for Peace UNESCO yang disupport oleh Uni Eropa. Dan isinya merupakan tanggung jawab koalisi damai dan tidak mencerminkan pandangan UNESCO maupun Uni Eropa. Dan tentunya sampai di sini kami temani Anda Sobat Tempo semuanya. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @tempo.co. Serta kunjungi selalu website Tempo Media di www.tempo.co. Selalu baca Tempo setiap harinya. Versi digitalnya bisa di-download di App Store atau Play Store Tempo Media untuk mencari informasi berita terupdate Tempo dalam satu klik saja. Dan bagi Sobat Tempo semuanya yang ingin bergabung menjadi pembaca cerdas dengan akses berita eksklusif Tempo, tersedia lebih dari 100 kategori berita dan arsip sejak 1971. Dapatkan kesempatan ini melalui link di s.id/tempo+25. Akhir kata, saya Deji Mustafa yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye. Kita ngobrol lagi aja ya.